Bisa ya? Oke, lupakan tilawati sebentar. Gak usah dia megang-megang buku tilawati. Lupakan, ini nanti bahasanya beda. Jadi sekarang selingan ini akan kami sampaikan materi pembelajaran tilawati PAUD. Udah ya? Oke, fokus. Baik, Ustaz ya. Tilawati itu nikmatnya lengkap. Ketika kita belajar dengan anak-anak PAUD, itu juga ada metode atau ada sistem pembelajaran yang tidak sama dengan metode tilawati 1, 2, 3, 4 sampai Quran. Apa saja yang diperlukan ketika kita mengajarkan tilawati PAUD? Ada perangkat. Yang pertama namanya peraga kartu. Apa Bu? Nah, tak suruh teriak supaya nggak ngantuk. Apa namanya? Peraga kartu. Ada peraga kartu, kemudian ada peraga kalender. Nah ya, 2 ya. Kemudian ada bukunya. Paham ya? Kemudian ada selingannya. Tahu ya? Clear? Halo? Kartu, kalender, buku, ini buku untuk mewarnai. Ya? Oke. Bagaimana cara pengajarannya? Sebelum saya masuk kepada wilayah pembelajaran, pertanyaan saya satu. Ada apa tuh? Hah? Atau saya kurang nyari kali ya? Oke, pertanyaan satu. Ketika ibu nyuapin anak aja itu. Nyuapin anak kecil, anak masih PAUD, sama nyuapin anak SD kelas 3, kelas 4. Nasinya sama, caranya sama atau beda? Halo? Kawan bapaknya nggak pernah nyuapin. Saya ulang lagi, ketika ibu bapak nyuapin makan anak-anak, kita perlakukan sama ndak anak yang usia PAUD dengan anak yang SD kelas 3, 4? Padahal masakan makanannya sama. Kenapa masih beda? Memang dunianya beda, mentalitasnya beda, daya serapnya beda. Demikian juga ketika ibu bapak mengajarkan Al-Quran, yang diajarkan huruf A, Ba, Ta saja. Tetapi ketika kita berhadapan dengan anak usia PAUD dengan orang atau anak yang sudah usianya agak besar, tentu caranya beda. Paham ya? Hati-hati, jangan paksakan ketika anak belum waktunya, sudah dipaksakan dengan metode yang tidak pas. Apa yang terjadi? Anak akan menjadi trauma. Ternyata Al-Quran itu susah. Takutan, ya kan? Mana masih belum apa-apa? Ayo ikuti. Baba, Aba, bilang Pak Saiful datar, naik turun. Nggak berani. Betul ya? Yang terjadi adalah seperti kita sekarang. Ketika disebut Quran, sudah ciut duluan, tidak mendapatkan apresiasi yang menyenangkan bagi mereka. Tugas kita. Kalau kita disebut, kenapa pelajaran yang paling susah apa? Matematika. Betul ya? Kenapa begitu? Mungkin cara waktu pembelajaran tidak nyaman. Kalau ditanya pelajaran apa yang paling suka? Nyanyi katanya. Kenapa? Enjoy waktu pembelajaran. Maka sekarang tugas kita adalah bagaimana ketika anak-anak kita begitu, ayo sayang baca Quran, yes. Maka tanamkan rasa kegembiraan dalam rangka pembelajaran Al-Quran. Halo, sudah ya? Deal ya? Hati-hati ya. Ingat, dunia anak, dunia main. Mengajarkan Al-Quran jangan main-main. Tetap fokus. Ya. Baik. Cara membacanya, kalau di dalam tilawati 1 dan seterusnya menggunakan ada datar, naik, turun, atau datar, naik, turun, naik, ya wis gitu ya. Tapi kalau ini dengan menggunakan nyanyian, apa Bu? Nyanyian. Bisa nyanyi semuanya? Caranya adalah sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tilawati? Kalau ini beda. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Yang betul. Kita ulangi lagi. Dengarkan dulu. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Paham? Pada-pada nanti tak turun. Itu namanya A loh. Beda lagi, ini bukan namanya ini. Bu? Oke, Munakosa. Belajar. 1, 2, 3. Ini bunyinya. Oh, ada yang namanya. Bunyinya. 1, 2, 3. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Ya, ini bunyinya ba. Ya, ini bunyinya ba. Lumayan. Ada yang masih. Ya wes, gak apa-apa. Oke, sekarang semangat lagi. Yang ngantuk-ngantuk. 1, 2, 3. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta. Supaya rame pakai tepuk tangan. Ini. Nah, 1, 2, 3. Ini bunyinya sa. Ini bunyinya sa. Ini bunyinya sa. Ini bunyinya sa. Saya ulang lagi. Ini bunyinya ta. 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 Ada yang ngomong nyata kan? Iya ada ya? Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta. Begitu pulang, mama, ini nyata. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Gurunya. Maka hati-hati. Ini bunyinya ta. Artinya apa? Dalam rangka kehati-hatian supaya kita mengajarkan anak tepat sasaran dan musuhnya terjaga. Paham ya? Jangan ngikutin di YouTube. Di YouTube nyata-nyata, batin saya ini ngomong nyata sih. Ya? Coba ulangi lagi. Ini bunyinya ta. benar. Ini bunyinya ta. Ya. Ini bunyinya ta. Ya. Ini bunyinya ta. Masih ada ketahuan tidak muncul kayak ikan, diem aja. Nanti hati-hati kalau muridnya ngikutin. Bisa kira-kira? Bisa. Alif sampai tak carikan paling susah. Paling susah. Ini paling susah ya? Ayo, 1, 2, 3. Ini Bunyinya ya. Ini bunyinya ya. Ini bunyinya ya. Ini bunyinya ya. lengkap ya? Artinya mulai dari A sampai Ia, paham? Bisa memakai? Pulang bawa begini bisa pakai? Halo? Aku nggak tak terusin loh kalau nggak bisa. Bisa ya? Nanti jangan-jangan Pak Saiful tolong dong saya beli kartunya sampai di rumah nggak bisa. Ini namanya ya. Aduh, paham ya? Hatam ya? Hatam ya? Oke, saya hanya mengajarkan cara membacanya saja. Sekarang 2. Ini bunyinya aba. Ini bunyinya ba'a. Ini bunyinya aba. Ini bunyinya ba'a. Bisa? Coba dong. 1, 2, 3. Ini bunyinya aba. Ini bunyinya ba'a. Ini bunyinya asa. Ini bunyinya sa'a. Bisa semuanya? Bisa. Selesai sudah. Ya pokoknya pelajarannya kan gini. Artinya ketika ibu nanti pulang, tak bawain ini. Yes, bisa. Buku Tilawati bisa. Bayarnya nggak rugi. Kalau sampai sini Pak, mau ditanya apa nggak ngerti HP. Paham ya?
Ini cara memainkan kepada anak-anak. Tentu saja kreativitas ibu bapak diperlukan. Jangan niru Pak Saiful 100%. Mungkin ibu bisa, ini bunyinya A, boleh. Paham ya? Yang penting satu, ciptakan suasana kegembiraan terhadap anak-anak kita. Bisa satu di atas A, satu di kanan A, satu di kiri A, dua di tengah A. Monggo silakan dimainkan. Halo. Jangan gini-gini tok. Paham? Paham ya? Yakinkan ke saya, ini sudah dikuasai. Sekali lagi, pernik-pernik hiasan dalam rangka untuk memudahkan, menggembirakan, menarik suasana pembelajaran tergantung ke kreativitas ibu bapak. Betul ya? Clear ya? Jadi nanti kalau pulang beli ini, insya Allah sudah bisa. Sekarang ini, bagaimana cara membacanya ini ya? Nah, ini pun juga sama cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, suaranya jangan disimpan. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Bisa kira-kira? Bisa. Yakin? Yo, coba 1, 2, 3. Ini bunyinya A, Ya. ini bunyinya A, Ya. ini bunyinya A, ini bunyinya Yakin A. kan sekali lagi? Ini bunyinya Ba, ini bunyinya A, ini bunyinya Ba, ini bunyinya A. Tepuk tangannya mana? 1, 2, 3. Ini bunyinya Ka, Ya. ini bunyinya A, Ya. ini bunyinya Ka, ini bunyinya Ba. Bisa ya? Bisa? Halo? Langsung. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa ya? Kalau bisa kan nggak perlu tak ajarin. Bisa? Bisa. Ayo betul. Ayo coba. 1, 2, 3. Ini bunyinya Go, Ya. ini bunyinya A, Ya. ini bunyinya Go, Ya. ini bunyinya Sya. Pinter semua sudah. Carikan yang susah. Selesai. Ini bisa? Yo. Ini bunyinya Ba. Betul ya? Ini bunyinya. Ini bunyinya. Ini bunyinya. Tak puter-puter bisa kira-kira? Bisa ya? Ayo fokus konsentrasi suaranya mana? 1, 2, 3. Ini bunyinya Ba, ini bunyinya Haba, ini bunyinya Tola, ini bunyinya Daha. Sik. Kok separuh tepuk tangan, separuh tidak? Namanya ada kompak. Pertanyaan saya, kenapa ibu pakai tepuk tangan? Kenapa? Suweneng Pak. Terus yang tanya, kenapa enggak kok tepuk tangan? Sungkan, campur ngantuk, campur tidak pede. Dan ini manfaatnya gampang. Ini bunyinya, ini bunyinya, supaya anak-anak gak salah satu nikmatnya ketika dia pakai tepuk tangan. Bisa diterima? Halo? Ingat tuh ya, ngantuk lengah lewat. Ini bisa semuanya? Bisa. Pak, tadi kok ada yang ke kanan ke kiri, terserah mau ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, nggak apa-apa. Mau dicampur-campur juga apa-apa.
Tapi ingat, jangan pembualan, muridnya belum apa-apa sudah. Sini sayang, sini sana. Ya. Nah, sesuaikan dengan keadaan anak-anak kita. Paham ya? Oke, yang paling susah bisnis ujian. Terakhir. Bisa? Halo, bisa? Bisa. Kenapa? Kalau sudah selesai kok. Kan cuma itu doang. Mana yang katanya sudah bisa? Selesai ya? Clear. Tinggal satu. Bawa bukunya. Nanti begitu ibu pulang dikasih ini bisa, lihat ini bisa, nanti beli ini juga bisa. Itu aja intinya ya. Iya, dikiranya buahnya banyak tapi tambah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sama. A apa? Bunyinya? A. Baru nyanyi. Ini bunyinya A. Ya. Ini bunyinya A. Ya. Ini bunyinya A. Yes. Ini bunyinya A. Sudah pinter semua. Tak kasih halaman terakhir. Loh. Kan yang penting satu ya. Bisa ya? Yakin bisa? Shadaqallahul. Loh iya, maaf ngomong. Makanya kalau tinggal ngantuk ya, resiko tanggung sendiri. Artinya 3 perangkat yang kita bawa pulang nanti bisa ditahap, bisa di cara mengajarnya, bisa cara bacanya. Nah, jangan sampai begitu kartun lain beda. Paham ya? Oke. Itu tadi cara membaca buku dan peraganya. Manfaatnya apa? Penanaman konsep sambil mainan. Ini bunyinya supaya anak-anak tidak ngantuk. Dan gurunya yang aktif, jangan gurunya dari jauh, diem aja ini. Hah? Ini juga begitu. Ayo sayang, suaranya mana? Suaranya semangat, fokus lihat ke depan. Ini bunyinya. Bisa dibayangkan sekolahnya nanti? Demikian juga buku manfaatnya untuk evaluasi setelah kita menggunakan pakai atau penanaman konsep lewat kartu, penanaman konsep lewat kalender. Sekarang anak-anak dievaluasi apakah anak-anak paham dengan menggunakan buku ini. Ditunjuk ini bunyinya A, kalau sudah buku ini maka gurunya yang datengin muridnya. Ini bunyinya pinter, ini bunyi pinter, ini bunyinya pinter. Terus dulu saya. Berarti dia sudah bisa 1 halaman. Dan jangan pelit, kasih reward, kasih penghargaan. Alhamdulillah. Minta bintang berapa sayang? 3. Bikin 3. Ayo minta berapa? Minta 5. Gurunya bikin 5 sambil dihitung sayang. Coba 1, 2, 3, 4. Aku minta 5 Ustazah. Secara tidak langsung pengembangan potensi yang lain atau warna. Minta bintang yang warna apa? Warna pink. Pilih sendiri spidolnya. Loh, enak toh? Ya, secara tidak langsung dikembangkan pembelajaran yang lain. Halo, paham? Siap untuk mengajarkan ini? Ya kan? Dasar gurunya sembrono, tidak bawa spidol. Alhamdulillah pinter. Karena nggak bawa spidol, nggak ponsel, langsung gurunya minta bintang berapa? Minta 2. Karena nggak bawa langsung sambil pakai bibir. Boleh, siapa nggak boleh? Gambar senyum siapa? Tapi yo terlalu itu ya. Rugi sendiri sampean. Paham ya? Halo. Tapi ini anak guru ngono ya nekat pokoknya. Masa pakai stempel. Paham ya? Sekali lagi pesan saya sebagai guru-guru PAUD, sebagai guru-guru yang setiap hari menghadapi anak, jangan galak-galak.
dan selalu bikin suasana yang paling asik. Paham ya? Kira-kira betul enggak? Mudah kan? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh dimudahkan Al-Qur'an. Selesai ya? Selesai ya? Karena capek gurunya, maka silakan anak-anak mewarnai. Ya wis pokok ini nggak ada lah kan tuntunannya kayak apa, nggak apa, terserah mau mewarnai apa supaya anak-anak tidak bosan. Pak, aku nggak pakai kitab hati Pak, aku kan bikin sendiri. Gak popo, ora popo ya. Paham ya? Nah, ini tak tunjukkan perangkat ketika kita mengajarkan tilawati PAUD. Sudah ya? Sekarang kalau sudah bisa cara membaca, apa Bu? Cara membaca. Yang fasih dong. Cara. Mantul ya. Cara membaca sudah paham? Cara menggunakan huruf, maka sekarang cara mengajarkan. Apa Bu? Cara mengajarkan. Baik. Sekarang jangan mikir tilawati 1, 2, 3. Sekarang fokusnya kepada tilawati PAUD. Cara mengajarkan. Pastikan ibu menggunakan peraga kartu dan kalender dan buku. Itu wajib hukumnya punya. Ketika anak-anak datang, langsung duduknya letter U. Ya kan? Setelah duduk, ingat, saya tidak usah ngajari. Apa kabar anak-anak? Ayo dulu senyum, ya semangat. Nggak usah itu sampean aja ya. Ya, kan gitu ya. Maka cukup sampean mendemonstrasikan pakai kartu. Ayo sayang. Bunda ya. Bunda ya. Ini manggil apa? Ustazah. Ustazah. Sana? Apa? Bunda. TK Bunda. Ustazah. TPA. Kalau yang di luar? Panda. Ini kan Bunda sama Panda. Hah? Oke. Lanjut. Ya. Pastikan Ustazah menggunakan kartu. Ayo sayang, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya B. Sudah selesai. Anak-anak masih duduk. Kemudian 1 halaman penuh kita bacakan. Gurunya yang membaca, muridnya menirukan atau mengikuti. Kalau dicuekin, muridnya biarin. Ya kan tidak semua, buktinya apa? Ya Pak, saya sudah ngeten ada yang ngantuk kok. Ya, jadi walaupun anaknya tidak memperhatikan, gurunya tetap membaca. Ini bunyinya kok, ini bunyinya sampai 1 halaman. Setelah ini selesai, kartu selesai, ini selesai, maka kita evaluasi anaknya. Ayo sayang baca. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, dan seterusnya. Setelah selesai pinter, terus dulu tanda tangan, kasih penten, kasih bintang, lewat dan lain sebagainya. Maju satu. Gurunya yang aktif datangin muridnya satu. Paham? Dan penekanan di sini tidak hanya cukup hanya kata-kata atau bacaan yang dia pahami. Ayo sayang, ini bunyinya. Ingat, jangan karena tidak mendengarkan ketika di pelatihan. Ikutin bu guru, ini bunyinya. Tapi cukup ini bunyinya A. Anaknya ya A. Bah, ta, udah betul. Ikuti nyanyiannya. Kita nggak dalam rangka ngajarin nyanyian. Kita cukup pancing. Ini bunyinya inter, ini bunyinya inter. Paham ya? Jadi jangan paksakan. Ayo ikutin bu guru. Ini bunyinya, nggak ada. Paham ya? Selesai? Sudah selesai. Mau warnai sudah selesai. Mau pulang. Anak-anak pun.
Ketika dia mau pulang maka ustadz-ustadzanya atau gurunya mengajak mainan lagi. Menggunakan peraga kalender. Kalau tadi halaman 1, sekarang mau pulang pakai halaman 2. Direken nggak direken, ditirukan nggak tirukan, 1 halaman tuh tuntas. Shadaqallahul pulang mereka. Halo, sudah? Paham ya? Datang mainan kartu, pakai kalender halaman 1. Habis halaman 1, evaluasi kemampuan anak menggunakan tilawati atau bukunya. Kalau sudah selesai ditandain, oh ini belum bisa, maka cukup dikasih bintang 1, berarti besok diulang. Yang tahu ya ibu-ibu, ya. Oh kasih bintang 3, ternyata 3 itu belum bisa. Kalau yang bisa itu bintang 9. Tak apa-apa, ya tergantung ya, paham ya? Sudah selesai, kemudian pulang. Mau pulang, ustadz-ustadzah mainan lagi menggunakan kalender halaman. Halo, halaman 2. 1 hari berapa halaman? 2. Paham ya? Sudah selesai. Datang lagi besok hari Selasa. Bisa dibayangkan kan? Selasa. Datang lagi, apa kabar? Aduh bajunya, bagusnya, siapa yang beliin? Tadi malam jalan-jalan ke Alfamart. Ya, gak apa-apa, namanya anak kecil loh. Bu, tadi malam mamaku ditampar sama bapak ya. Wah, namanya anak kecil ya. Kan seperti itu anak-anak TK ya gitu ya. Oke. Mereka duduk yang bagus setelah baca Fatihah dan doa maka menggunakan atau pembelajaran tilawati 1. Yang pertama menggunakan kartu. Cukup 1 hari 2 huruf saja. Hari ini A sama B, besok B sama Ta, besoknya Ta sama Sa, besok lagi Jaja, muncul lagi A, muncul lagi B lagi sampai Ro, tiba-tiba Ta muncul lagi. Pokoknya dibolak-balik aja. Bisa dipahami ya? Oke, setelah menggunakan ini maka evaluasi buku. Setelah buku mau pulang, ustadz-ustadzah menggunakan kalender. Halaman berapa? 3. Oh 3, oh hari ini 2. Kan hari Senin kan 1 dan hari Selasa berarti 2 dan 3. 3 dan 4. Paham ya? Pulang. Hari Rabu datang lagi. Apa yang kita lakukan? Gunakan kartu. Setelah menggunakan kartu, gunakan halaman berapa? 5. Maka sudah 4. 5. Setelah 5, maka dicek evaluasi pakai pulang. Sebelum pulang, ustadz-ustadzanya baca lagi ini. Halaman berapa? 6. Tidak halaman 6, tapi kembali ke halaman 1. Kesimpulannya adalah halaman 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Jadi 1 sampai 5 diputer-puter terus tiap hari. Masuk akal enggak buat hafal? Sangat masuk akal. Kalau hari ini anak-anak tidak ngereken kita dibiarin aja. Besok dia kan cuma A, Ta, besok lagi nambah. Dan ini diulang-ulang terus. Bisa dipahami ya? Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 1 diulang-ulang selama 20 hari. Selama berapa? 20 hari. Apal anak-anak. Ya, 20 kali pertemuan. Sudah ya? Kemudian hari ke-21 sama mekanismenya sama, cuman anak-anak tidak lagi halaman 1 sampai 5, tapi sudah menggunakan ini halaman 6 sampai halaman 10. Tuh gitu toh. Paham ya?
Kok iya? Iya, kan sama aja. Ini juga ketemu, aba juga ketemu, kan juga ketemu. Sudah hafal kan di huruf tunggal. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya, mulai hari ke-21 gunakan ini halaman 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 1, bukan 6, 7, paham? Halo? Ya, paham ya? Seperti ini cara menggunakannya. Kemudian itu selama berapa lama? 10 hari. Berapa? Dan tetap menggunakan nyanyian. Ini bunyinya togo, ini bunyinya lala, ini bunyinya, menggunakan itu walaupun dua. Hari keberapa? 21 sampai hari ketiga. Sudah? Hari ke-31. Hari ke-31 tetap halaman 6 sampai 10, tetap. Yang beda adalah cara membacanya tidak lagi menggunakan ini bunyinya, tapi langsung nyambung datar naik turun. Kodo kama nala lala 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 datar naik turun. Pergeserannya kan cuma di lagu saja. Untuk huruf hijaiyahnya sudah paham banget karena mulai dari huruf A sampai Ya, huruf tunggal sampai didobeli. Satu kajian tetap dikonsepkan pakai kata. Maka wajar dan pantas ketika mereka PAUD selesai buku PAUDnya dan langsung masuk tilawati 1. Tilawati 1 sama PAUD sama enggak isinya? Kurang lebih berarti sama ya? Betul? Halo? Buku PAUD yang ini, tulisan ini ada nggak di buku 1? Sama enggak? Yang beda apa? Nyanyiannya saja digeser. Kalau tadi ada datar naik apa? Ini bunyinya baru digeser, datar naik turun. Prinsipnya huruf hijaiyahnya sama, maka jangan pelan-pelan, percepat, sret langsung buku tilawati 2. Dan jangan hiraukan, ini Pak nadanya nggak nyambung, nggak apa-apa. Ingat, lagu tidak menjadi persyaratan mutlak. Itu nanti kalau sudah buku 3, 4, nah itu baru lagunya datar naik turun, nggak ada nilainya. Tapi kalau anak awal-awal buku 1, buku PAUD, yang penting dia keluar bunyinya betul. Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan khusus PAUD saja. Seneng saya kalau nggak ada yang tadi dong.